Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan analisis penilaian formatif dan sumatif kurikulum Merdeka dengan akun belajar.id. Sebenarnya ini merupakan ulangan dari webinar kemarin tentang klik siber, yaitu MGMPT Kabupaten Pamekasan siap berbagi. Ini sudah dilaksanakan kemarin, cuman hasil rekamannya kurang bagus. Jadi saya ulangi kembali. Pada tahun ajaran baru ini, beberapa sekolah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya bagaimana cara melakukan analisis penilaian formatif dan sumatif pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk ke penilaian analisis penilaian formatif sumatif, lebih baiknya kita buka dulu Permendikbud nomor 21 tahun 2022 nih. Jadi di sini ini teman-teman ya, Permen 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan dan pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah. Kita langsung buka agak ke bawah sini teman-teman. Ini untuk tujuan untuk penilaian itu, kalau dulu ada penilaian harian, kalau sekarang mengganti menjadi penilaian formatif. Ini di pasal 9 ini penilaian hasil belajar peserta didik yang dimaksud dengan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 3 sampai dengan berbentuk dalam penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sedangkan penilaian formatif ini dilaksanakan peserta didik dari jenjang dasar sampai menengah. Kemudian penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya penilaian formatif ini dapat mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Ini untuk penilaian formatif. Kemudian untuk penilaian sumatif ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas kelulusan dari satuan pendidikan. Di nomor 8 ini penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pasal 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian ketuntasan pembelajaran. Nah, jadi kalau dulu kita pakai KKM, sekarang kita pakainya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk detailnya di sini tidak ada, jadi kita harus membuka lagi panduan tentang pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Kita langsung buka ke halaman 30. Di sini penentuan ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran ini ditentukan oleh, kalau dulu kita pakai KKM, sekarang kita berlanjutnya pakai KKTP teman-teman. Jadi bagaimana cara menentukannya? Ini yang pertama adalah kita menggunakan deskripsi kriteria. Ini silakan teman-teman baca, cuman pada pertemuan ini kita tidak akan membahas detail tentang ini, jadi kita lanjut saja. Kemudian yang kedua, ini kita bisa menggunakan pendekatan rubrik. Contohnya seperti ini. Jadi nanti akan rubriknya ada baru berkembang, layak, cakap, dan mahir begini. Silakan teman-teman baca sendiri di panduan ini pembelajaran asesmen. Kemudian yang akan kita praktekkan kali ini tentang yang ketiga ya, jadi penggunaan nilai interval ya. Untuk menggunakan interval, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai tes pendidik. Pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tidak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didiknya ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Untuk nilai yang berdasarkan nilai tertulis atau nilai ujian, pendidik menentukan interval nilai
Setelah mendapatkan nilai tes, pendidik dapat langsung menilai hasil kerja peserta didik dan menentukan tidak lanjut sesuai kriteria interval. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ini pakai seperti interval teman-teman. Jadi kalau nilainya 0 sampai 40, ini 0,40%, belum tercapai. Jadi tindak lanjutnya adalah remedial di seluruh bagian. Jika nilainya 41 sampai 65, ini belum mencapai ketuntasan, jadi dilakukan remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Sedangkan yang 86 sampai 100 itu sudah mencapai ketuntasan, perlu melakukan penghayaan atau tantangan lebih. Begitu. Bagaimana cara pengaplikasiannya untuk melakukan analisis penilaian sumatif atau formatifnya? Kita langsung buka karena ini merupakan hasil ujian, kita coba hasil dari ujian formatif teman-temannya. Sumatif. Ini karena banyak teman-temannya. Ini ada untuk soal ini saya pinjam punya teman, nilai fisika. Ini ada 30 soal, ada pilihan ganda, kemudian ada benar salah dan ada isian singkat ya. Jadi ada 30. Langkah pertama adalah silahkan teman-teman ke bawah kan dulu sini. Kita masuk ke bawah sini, letak di bawah sini teman-teman. Kemudian kita sesuaikan aja teman-teman ya. Jadi kita yang pertama di sini kita ketik nomor dulu, kemudian di sini nama dulu ya. Atau kita ini geser dulu teman-teman ya. Untuk nilai ini seharusnya letaknya di belakang skor. Jadi di belakang ini biar lebih enak ya. Kita tarik aja kayak gini sampai keluar tangan ini. Kemudian kita tarik ke kanan. Begini. Kita letakkan di terakhir di sini. Ya. Di sini dulu kita geser dulu biar enggak lari. Kemudian kita tarik ke sini. Nah. Jadi nilainya skornya ini kita tekan belakang aja. Begini. Ya. Kemudian sini kita ketik nama dulu. Nama siswa, kemudian sini kelas. Kalau ini kita coba semua ya. Kemudian sini nomor soal atau item soal boleh. Item soal. Ya. Kemudian di sebelah sini bawahnya kita kasih nilai ini 1 2 dan seterusnya sampai 30. Untuk biar ini tidak terlalu lebar, kolomnya kita kecilin saja. Seperti ini. Kita kurangi menjadi gini, ubah ukuran kolom, kemudian kita kasih ini 25 saja begini. Kalau terlalu kecil tidak apa-apa lah, cukup. Jadi ini nilai yang tadi. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita selesai, setelah anak-anak selesai mengerjakan ujian, silakan teman-teman membuat kunci jawaban sebelumnya ya. Jadi teman-teman ngerjakan sendiri soal soalnya tersebut, kasih nama jawaban begini biar lebih enak. Kemudian teman-teman jawab yang benar ya, yang benar ini jawabannya ya. Jadi buat ini sebuah patokan nanti buat rumusnya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan sini dulu, kemudian kita tarik ini sampai 30 ke sini ya. Sudah, kalau sudah, kemudian terakhir tetap kita harus pakai di sini teman-teman. Ini total misalnya ya, tetap ya ini sudah. Kemudian di sini kita kasih bobot teman-teman, bobot item soalnya, bobot. Jadi nilai 1 karena ini nilainya totalnya 100. Jadi untuk yang soal nomor 1 ini ada 25 soal yang skornya 3, bobotnya 3 ya. Kemudian yang 5 itu 5 kali 5 ya. Jadi totalnya nanti 100 ya. Jadi ini 3 begini teman-teman. Ini 3 juga. Ini kita copy saja ke kanan ke sini sampai nomor 25. Sini kita copy aja. Kemudian yang 26 ke kanan itu 5.
5 begini. Jadi totalnya nanti adalah 100 ya. Kalau di jumlah ini 100 ya. Udah betul ya. Kemudian silakan nomornya ini kita kasih nomor dulu 1 2 gini teman-teman. Kemudian nama dan kelas kita geser aja ke kita copy aja ya ke bawah sini. Karena ini namanya sama, kita copy saja. Ya, seperti ini sampai sini, kemudian kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Di sini kita Ctrl V. Ya, seperti ini sudah. Kemudian selanjutnya nomornya kita pasang terus ke bawah. Ini jumlahnya sekitar 23 ya, ini 59 jumlahnya. Jadi kita tarik sini. Jadi untuk nomor ya. Di sini nomor, kemudian nama sudah. Kemudian kita kolomnya kita atur seperti ini. Di match cell dulu, kemudian ditengahkan, kemudian sini ke tengah juga seperti ini. Kemudian setelah itu kita pakai format pointer yang sama. Ini. Udah, kemudian yang terakhir di sini kita kasih keterangan. Keterangan ini untuk menentukan remedial atau tidaknya. Ini keterangannya kita pakai yang sama kayak tadi, sini sampai sini, kemudian kita mid cell, ininya tengah juga. Ya, sudah. Ini sudah semua. Kemudian kita mengcoding teman-teman ya. Mengcoding yang sini. Untuk yang nilai ini, untuk jawaban ini, kita bandingkan dengan jawabannya ya. Jika nilainya jika benar jawaban 1, jika salah nilainya 0. Jadi kita bandingkan antara ini dengan jawabannya, kunci jawabannya ini. Jadi jawabannya tadi yang nomor 1 B, jawabannya yang benar itu D. Jadi caranya begini. Jadi sama dengan, kemudian if buka, kita naik ke atas dulu ke tempat yang tadi, jika nilai ini sama dengan nilai jawaban tadi di bawah yang ini, maka nilainya 1. Cuman di sini biar ini nanti kalau ditarik rumusnya tidak jalan, ini harus dibuat absolut. Caranya adalah teman-teman pencet F4 di keyboard, nanti akan keluar tanda dolar seperti ini teman-teman. 1 kali saja, jangan 2 kali. Kalau 2 kali nanti berubah rumusnya. Jadi teman-teman klik sekali saja F4-nya. Kemudian di sini titik koma, di sini nilainya jika benar nilainya 1, jika salah nilainya 0 seperti ini. Kemudian silakan teman-teman enter. Ya, kalau sudah, ini langsung teman-teman isi otomatis saja, ada apa-apa. Jadi klik Ctrl Enter boleh. Ini teman-teman. Nah, sudah selesai untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 dan seterusnya, teman-teman tinggal copy saja ya. Sebelah kanan seperti ini. Ctrl V. Ya, seperti ini. Cuman di sini nilainya karena ini absolut jadi tidak ganti teman-teman. Jadi teman-teman tugasnya adalah mengganti ini teman-teman. Ini enter, kemudian ini ini F, kemudian ini G, biar cepat teman-teman, G, H, ini I, ini J, dan seterusnya teman-teman. K, L, M, O, P. Agak sabar teman-teman karena soalnya memang banyak. I,
ini R S T, ini U, V, kemudian VW, kemudian ini X, ini Y, ini Z, ya. Kemudian ini AA, kemudian ini AB, ini AC teman-teman, ini AC, kemudian AD, kemudian ini AE, ini kemudian ini AF, kemudian ini yang terakhir adalah AG teman-teman, ya. AG. Kemudian silakan teman-teman di blok dulu, kemudian teman-teman copy ini, tarik ke bawah teman-teman. Teman-teman tarik ke sini. Ya, begini. Ya, ke sini. Sudah selesai teman-teman, ya. Jadi nilainya sudah ketemu. Untuk mengeceknya ini benar tidaknya, silakan teman-teman cek nilainya ini. Ini tadi yang pertama ini adalah nilainya 18 teman-teman. Ini 18, kemudian 30, ya. Untuk mengambil nilai hasil yang ini, teman-teman bisa menggunakan rumus fungsi teks teman-teman, ya. Jadi caranya seperti ini kalau teman-teman mau. Kalau mau teman-teman copy sini, tapi kalau buat patokan apakah rumus kita sudah benar atau tidak, teman-teman bisa pakai rumus ini teman-teman, ya. Jadi kita ambil nilai yang tadi, ya, sama dengan pakai fungsi left teman-teman, ya, fungsi left. Kemudian kita klik nilai yang ini, yang dalam ini, kemudian kita titik koma, kita ngambil 2 digit di depan teman-teman, ya. Jadi 2 gitu aja, ya. Kemudian kita enter. Jadi ini fungsinya untuk mengambil nilai yang di atas tadi. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Ya, seperti ini. Kita bandingkan aja nilainya. Ini 18, 30, tepat di atas, ya. Ini 18, 30, 18, 32, ya. Jadi hanya benar sudah. Ini 18, 30, 18, 32, ya. Ya, benar. Kemudian kita ke bawah, kemudian ini kita copy, kemudian biar ini jadi teman-teman, kita tempel khusus pakai hanya nilai, biar ini jadi teks lagi, biar jadi angka lagi teman-teman, ya. Ini teman-teman kasih ini. Jadi kita pakai format dulu teman-teman, format angka, kemudian angka ini teman-teman. Nah, ini kemudian gini yang kecilkan, ya. Sudah selesai di sini teman-teman, ya. Jadi teman-teman untuk nilai ini sudah oke semua. Selanjutnya kalau teman-teman mau membuktikan apakah nilainya ini benar tidak, teman-teman bisa klik di sini aja. Kita coba di sini misalnya. Jadi kita sama dengan, jadi rumusnya adalah seperti ini teman-teman, ya. Jadi kita pakai count teman-teman, ya, count nilai dari sini. Count if teman-teman, count if ini. Jadi teman-teman klik ke sini. Ya, dari sini kita blok sampai yang 3 teman-teman, sini. Sampai sini 3. Ini sama dengan 1 begini. Maka atau langsung tidak usah count if aja teman-teman, ya. Jadi ini count saja, bukan, ya count if benar. Count if sama dengan ini sama dengan 1, ini gini teman-teman. Kita kalikan 3 yang ini, ya. Kalikan 3 begini. Count if d ini dari sini sampai dari sini sampai sini kita kalikan 3 seperti ini. Kemudian ini biar tidak salah nanti, karena ini ada pertambahan dan pengurangan, kita pakai kurung saja lebih enak, karena untuk membedakan yang bobot 5 sama bobot 3 teman-teman. Kemudian lagi kita pakai count if lagi. Kita yang dari ini teman-teman, yang dari ini 26, ya. Dari 26 dari sini ke sini, sampai ke sini. Sini, ya. Kemudian
kita pakai titik koma sampai dengan 1, baru tutup, kalikan 3, kalikan 5 teman-teman, baru tutup seperti itu. If, ya benar, kita tutup lagi. Ya, ini nilainya 18 teman-teman. Jadi kalau kita tarik lagi ke bawah, ini 30, cocok bagi teman-temannya. Jadi untuk memastikan antar nilai ini sudah benar coding kita yang tadi lakukan tadi benar tidak ya? Ternyata benar sudah teman-teman. Langkah selanjutnya adalah teman-teman dari nilai ini, teman-teman tentukan nanti kriterianya sesuai dengan yang di panduan tadi teman-teman ya, dari sininya, dari sini, sininya. Jadi 0,40 belum tercapai. Remedial di seluruh bagian misalnya. Jadi kita copy aja ini. Ini copy, nanti buat rumusnya nanti teman-teman. Jadi kita masuk sini lagi. Jadi sama rumusnya seperti teman-teman. If nilai ini, klik dulu teman-teman. Ini kurang dari sama dengan 40 tadi teman-teman ya. Jadi 40 ikut ya. Titik koma, Ctrl V di sini, ini pakai tanda petik teman-teman ya, sini. Tanda petik, di sini juga pakai tanda petik. Ya, ini titik koma, if lagi teman-teman ya. If yang ini lagi kurang dari sama dengan tadi itu 65 teman-teman. 65 ini. Nah, ini 65 batasnya 41 sampai 65. Jadi kita pakai batas atasnya untuk menentukannya. Kemudian ini di copy teman-teman. Biar kita masukkan ke sini ya, tanda petik dulu, Ctrl V ya, seperti ini. Nah, ini tanda petik lagi di sini teman-teman, kemudian titik koma lagi, if lagi teman-teman ya, if sama ini kurang dari sama dengan 85 ya, sini titik koma, kita ambil lagi di sini. Jadi kalau nilainya nanti maksimal 85 itu sudah tercapai ketuntasan, tidak perlu melakukan remedial. Kita copy, kita tanda petik dulu, Ctrl V teman-teman, seperti ini ya. Kemudian tanda petik lagi titik koma. Untuk yang terakhir teman-teman, if dia usah if lagi ya, tidak usah if lagi karena ini sudah ada pilihan lagi. Jadi yang terakhir tidak usah if saja biar lebih mudah. Jadi yang terakhir adalah sudah tercapai ketuntasan, perlu pengayaan untuk tantangan lebih ya, tantangan lebih. Jadi klik di sini, kemudian tanda pakai tanda petik, seperti ini. Dah, ini. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tutup. Ini sebanyak if-nya. Kalau if-nya ada 3, tutupnya sebanyak 3, kemudian kita enter. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah ada ya. Jadi untuk nilai ini, ini. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah teman-teman. Ya sampai sini ya, bagus ya. Jadi ini ada yang belum mencapai remedian sebagian, ada seluruh bagian, kemudian ini yang sudah nilainya tinggi-tinggi ini tidak perlu remedial ini. Jadi sudah tinggal teman-teman sudah ada sini teman-teman ya. Jadi tindak lanjutnya sudah ada ya. Jadi misalnya nilainya 30 itu apa, remedial seluruh bagian ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau remedial seluruh bagian bisa teman-teman nanti remedialnya dari nilai dari soal yang sama ini teman-teman. Tapi kalau nilai remedial sebagian teman-teman ada caranya lagi teman-teman ya. Walaupun nilainya sama, bagaimana cara membuat remedial dengan jumlah soal yang banyak, kemudian kita pilah-pilah hanya mengambil yang sebagiannya ya. Sesuaikan dengan anak-anak yang mana yang mereka belum mencapai ini, belum mencapai ketuntasannya. Ya, sudah selesai sampai sini. Ini sudah keterangannya teman-teman. Kemudian di bawah sini kita buat teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau buat, karena ini analisis, kalau teman-teman mau buat ada daya beda, tingkat kesukaran soal, itu kita tambahkan di bawah sini teman-teman ya. Ini panduannya saya pakai bukunya Profesor Dr. Suharsimi Arikunto teman-teman. Jadi sebenarnya sudah buat yang sudah jadi, contohnya seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi.
Nah, seperti ini. Teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi nanti di sini ada daya taraf kesukaran, di sini ada daya beda teman-teman ya. Kita copy saja biar lebih cepat teman-teman. Di sini seperti ini. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini teman-teman ya. Sini ya seperti ini. Kemudian di sini untuk taraf kesukaran ini adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk taraf kesukaran seperti ini. Jadi ini jumlahnya dari ini. Jumlah dari ini dibagi jumlahnya soal teman-teman ya. Ini 59 teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik sama dengan seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan jadi sum dulu seperti ini. Ya sudah. Jangan lupa kalau seperti ini teman-teman sampai mana batasnya teman-teman ya. Di sini ini kelebihan teman-teman ya. Jadi tarik aja ke bawah. Jadi ini dari sini sampai sini ke bawah. Ini kemudian teman-teman kurung tutup dibagi 59. 59 adalah jumlah ininya teman-teman ya. Jumlah ininya. Jadi kita enter saja ini ya. Kemudian di bawahnya ini untuk tidak kesukaran ini ada apa namanya? Ada panduannya teman-teman ya. Jadi ini soalnya masuk sukar, mudah atau sulit, sukar, mudah sama sedang ya. Seperti ini teman-teman rumusnya ya. Jadi rumus if bertingkat aja teman-teman ya. Bertingkat ya. Jadi patokannya adalah 0,3, 0,7 teman-teman ya. Ada yang satu nanti. Jadi ini sukar, mudah, sedang dan mudah ya. Jadi cara bikinnya seperti ini teman-teman. Sama dengan if kurung buka, kemudian yang di atasnya ini teman-teman sini. Ini lebih kecil sama dengan 0,3 tadi teman-teman ya. 0,3 titik koma tanda petik ini sukar teman-teman. Sukar tanda petik ini if lagi teman-teman ya. If kemudian D127 tadi lebih kecil sama dengan 0,7 teman-teman ya. 0,7 titik koma tanda petik di sini mudah dan sedang. Kemudian tanda petik terakhir tidak usah teman-teman, tidak usah if lagi, tanda petik teman-teman langsung mudah ya. Kemudian tanda petik tutup ini teman-teman, if-nya 2 tutupnya 2 enter ini teman-teman. Sedang teman-teman, sedang, maaf ini sedang ya seperti ini. Baru kemudian teman-teman tarik aja ke kanan teman-teman, atau nanti aja ya, bolehlah sekarang karena nanti beda rumusnya sampai sini teman-teman ya. Jadi sudah ada, ini tinggal teman-teman nanti kita kecilin hurufnya jadi 8 ini teman-teman, atau teman-teman bisa singkat S mudah sedang gitu teman-teman ya. Lalu singkat pakai 2 digit boleh, terserah teman-teman ya. Kemudian di sini untuk daya beda ini beda teman-teman ya. Jadi karena harus ada pengurutan, ini rumusnya. Jadi teman-teman harus copy dulu sini teman-teman. Copy dari sini ke bawah ya. Ini kita copy sini teman-teman. Kemudian kita geser ke sebelah kanan teman-teman. Ya sini kita letak di sebelah sini aja teman-teman. Kita kantor paste spesial teman-teman ya. Ini paste khusus, kemudian hanya nilai saja. Ini. Kemudian kita kolomnya kita agak kecilin teman-teman biar tidak terlalu besar. Kemudian kita ukur menjadi 25 tadi ya. Sudah kecil. Jadi ini merupakan nilai yang tadi teman-teman. Jadi nilai yang tadi sudah dipindah ke sebelah sini teman-teman ya. Untuk perhitungan daya beda teman-teman, daya beda. Jadi caranya ini, maaf, ini harusnya ada, ini juga ikut ya, ini juga ikut ya. Ini juga ikut teman-teman ya, nilai akhirnya nih ya, di sini teman-teman. Ininya juga ikut. Karena ini buat patokannya nanti teman-teman. Ini tarik ke bawah, ke sini kita copy. Kita paste di sini, paste spesial teman-teman ya, paste
edit, kemudian tempel khusus nilai special value, kemudian klik di sini, terakhir di sini, kemudian row height-nya kita ubah kolomnya menjadi 25 ya. Seperti ini teman-teman. Kalau sudah, ini kita blok dulu teman-teman. Yang ini harus diurut dulu teman-teman, dari nilai terkecil ke terbesar teman-teman. Teman-teman blok ke bawah sini, teman-teman pakai data, kemudian urutkan rentang teman-teman ya. Rentang, kemudian teman-teman opsi pengurutan rentang lanjutan. Ini pakai kolom terakhir teman-teman ya, kolom BN teman-teman, dari besar ke kecil. Ya, seperti ini. Ini sudah terurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil teman-teman ya. Karena nanti ini berhubungan dengan rumusnya sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman di sini kita pasang di sini dulu. Ya, di sini. Rumusnya daya beda itu seperti ini teman-teman ya. Kita coba contoh yang sini teman-teman. Ini pakai dari Aripunto teman-teman. Jadi ini menghitung jumlah benar ini teman-teman, jumlah benar yang batas atas, bagian atas sama bagian bawah, dikurangi bagian bawah. Ini menghitung bagian atasnya, jumlah bagian atas ini kan 59 teman-teman, kita bagi dua, jadi 59, ada yang 30, ada yang 29 teman-teman, ada 59. Jadi ini bagi 30, ini bagi 29 ya. Jadi nilai yang angkanya benar. Jadi yang nilai benar di atas, di kelompok atas, kemudian yang benar di kelompok bawah dibagi jumlahnya teman-teman ya. Jadi masih seperti itu. Jadi kita seperti ini rumusnya nanti teman-teman, sama dengan count. Jadi kita menghitung rumus dulu ya, menghitung jumlah benarnya. Jadi count, kurang buka lagi sini, count if, gitu teman-teman, count if. Nah, sini urutan benarnya, atau kita tandai dulu teman-teman biar tidak bingung. Di sini batasnya yang sebelah mana? Ini batasnya tadi di nomor 30 ya. Kita 30, yang atas 30, yang bawah itu ini teman-teman. Ini batasnya teman-teman. Biar memudahkan kita nanti buat rumusnya teman-teman. Di sini ya. Jadi kita sama dengan belum buka tadi, ini count if teman-teman ya, karena menghitung jumlah benarnya ya. Jadi dari sini teman-teman ke atas ya, begini. Kayak sini. Kemudian teman-teman ini dikurung tutup, dibagi jumlahnya 30 seperti ini. Yang kita tutup dikurangi teman-teman ya. Kurung tutup lagi, count if lagi, count if dari berarti tadi dari AJ teman-teman ya, AJ 98 ya. Di bawah teman-teman ya, di sini. Di bawah di sini. Nah, ini AJ 98 sudah. Ini ke bawah teman-teman. Ulang teman-teman. AJ 98 sampai teman-teman. Ini AJ terakhir di sini teman-teman ya. Ini AJ 126. Nah, sini. Di sini, di sini. Sampai nah sini ya. Ini kemudian kita di sini teman-teman, kita sini dulu teman-teman, taruh teman-teman. Ini klik di sini dulu, ya sini, kita tarik ke atas. Kita bagi ini dengan jumlahnya teman-teman ya. Jumlahnya tadi ada 29 di sini, kita klik ya, ini. Kita bagi 29 teman-teman. Ya, ini teman-teman ya. Jadi pengurangan antara atas sama bawah ini teman-teman. Kita enter aja ya. Udah mau? Oh, ininya kurang teman-teman ya. Count if ini titik koma, kriterianya belum ya, cuma 1 sini teman-teman ya. Jadi jawabannya yang nilainya 1. Ya, sip. Nah, sudah ini. Enter teman-teman.
Ya, benar. Jadi ini menghitung jumlah kelompok atas yang nilainya 1 teman-teman ada berapa, kemudian dibagi 30, kemudian jadi ada berapa orang yang menjawab benar untuk soal item 1 gitu teman-teman ya. Yang ini dibagi jumlah kelompok satunya. Begitu juga yang kelompok 2 yang bagian bawah ini berapa jumlahnya yang jawab 1 dibagi 29. Karena jumlahnya tadi 29, ada 59. Kemudian untuk bawahnya teman-teman di sini kita cek lagi teman-teman ya, ada ini teman-teman ya. Jadi ada ini 0,2 jelek, kemudian 0,4 cukup, baik sekali teman-teman ya. Jadi batasnya 0,2, 0,4, 0,7. Ini patokannya ini ambil dari bukunya Prof. Ari Kunto teman-teman ya. Seperti itu ya, Ari Kunto. Jadi if ini teman-teman. Kalau pengen cepat saya copy saja teman-teman ya, biar ada banyak rumusnya. Seperti ini, kemudian teman-teman klik di sini saja. Kan sarannya sama teman-teman. Udah begini aja. Ini 128, ini 127 sebenarnya di atas ya. Ini 127 teman-teman. Di sini 127. Biar lebih cepat teman-teman. Sudah. Jadi ini tinggal kita tarik aja ke kanan teman-teman. Ya, mantap. Seperti itu. Sudah jadi teman-teman ya. Jadi ini seperti ini. Sudah bagus ini teman-teman. Jadi baik. Ini baik ya. Ini kebalik teman-teman ya, kebalik ya. Jadi ini bukan AK nih teman-teman, tapi ini AJ teman-teman. Ini AJ. Pesanannya kok tidak sama ya. Kelemahannya kalau ngopi gitu disesuaikan. Ya, AJ 127 benar. Baik. Seharusnya ini kan oh iya benar baik teman-teman. Karena dia sudah 0,42 ya. Perfect. Betul. Ya. Cukup teman-teman, ini sudah benar AJ. Ini AJ 126, ini 127. Nah, benar teman-teman ya. Jadi tinggal kita kopikan ke sini ya. Jadi kita pakai rumus ini aja teman-teman biar lebih cepat. Ini klik teman-teman sini, kita kemudian Ctrl D aja, kan sama teman-teman. Kemudian tinggal tarik aja ke kanan teman-teman. Seperti ini. Iya, sudah. Tinggal kita pasanginnya 8. Ini. Teman-teman ya. Sudah jadi ini untuk daya bedanya teman-teman. Terakhir kita kasih kotak saja teman-teman. Seperti ini. Biar jadi lebih rapi teman-teman. Ya, sampai sini teman-teman. Kemudian silakan teman-teman kasih kotak seperti ini. Ya, sudah sekep betul. Sudah betul teman-teman, sudah selesai. Ini hasil analisisnya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mencoba. Karena teman-teman mau coba di formatif silakan, karena di formatif itu lebih kecil teman-teman, lebih sedikit, jadi lebih mudah ketimbang yang menggunakan ini teman-teman, yang untuk yang sumatif lebih panjang karena ada banyak soalnya, lebih banyak teman-teman. Sekira begini teman-teman. Untuk yang atas ini silakan teman-teman di hide saja, untuk yang ini atau dihapus boleh silakan. Kalau mau di delete saja teman-teman, atau di hide boleh, sembunyikan saja teman-teman ya. Jadi sembunyikan baris satu teman-teman. Kemudian di atas ini silakan teman-teman kasih judul misalnya analisis penilaian sumatif.
Dan seterusnya ada nilai apa, nama, kelas berapa gitu. Silahkan teman-teman tambah sendiri teman-teman. Intinya sesuai seperti ini. Sudah benar teman-teman ya. Sudah selesai. Ini biarkan saja teman-teman. Demikian teman-teman tutorial kali ini. Kalau ada teman-teman masih bingung tentang bagaimana cara membuatnya, silahkan teman-teman bisa langsung tanya ke saya atau bisa chat di kolom komentar teman-teman. Insya Allah nanti saya balas. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.